Pemirsa, di tengah ancaman krisis energi global, inovasi bahan bakar alternatif dalam negeri dilirik terus oleh pemerintah. Salah satunya bahan bakar orisinil buatan Indonesia yang berbahan baku jerami. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menggelar pertemuan dengan produsen bahan bakar alternatif Bobby Boss. Pertemuan merupakan tindak lanjut pertemuan awal pada 14 April lalu untuk mematangkan rencana pengujian. Dalam pertemuan dengan pihak ESDM, pihak Bobby Boss menyatakan akan melakukan uji fungsi. Nantinya akan ditentukan Bobby Boss masuk kategori bahan bakar minyak BBM atau bahan bakar nabati biofuel BBN. Ya, alhamdulillah kita tadi sudah meeting teknis dengan Kementerian SDM dan kita sudah mendapatkan pemahaman yang sama bahwa kita akan melakukan uji fungsi dengan Kementerian SDM dengan tahapan yang pertama adalah kimia fisikanya, yang kedua nanti ada di stang engine 1000 jam, dan nanti sampai pada protes. Endingnya adalah kita akan mengetahui Bobby Boss ini apakah masuk dalam kategori BBM atau BBN atau jenis bahan bakar baru. Pihak Kementerian ESDM menyatakan pemanggilan ini untuk mematangkan pengujian laboratorium serta memastikan standarisasi. Sementara detail pengujian dilakukan Lemigas. Bobby Boss merupakan inovasi bahan bakar nabati atau biofuel yang dikembangkan sebagai alternatif energi berbasis sumber daya lokal. Inovasi ini memanfaatkan limbah jerami sebagai bahan baku utamanya. Saat ini, produksi massal Bobby Boss tidak dilakukan di dalam negeri, melainkan di negeri tetangga Timor Leste. Diharapkan Bobby Boss kedepannya bisa jadi bahan bakar alternatif dalam negeri. Pemerintah akhirnya dikabarkan memberi lampu hijau bagi pengembangan bahan bakar alternatif Bobby Boss. Ya, produk berbasis jerami ini kini akan masuk tahap pengujian ketat sebelum bisa digunakan secara luas di pasaran. Kementerian ESDM resmi mendorong percepatan uji laboratorium dan uji teknis bahan bakar Bobby Boss. Langkah ini dilakukan untuk memastikan standar keamanan dan kualitas sebelum dipasarkan. Disepakati pengujian dilakukan secara komprehensif dan berjenjang. Uji ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari sifat fisika dan kimia, stabilitas hingga kompatibilitas bahan bakar dengan mesin. Selain itu, performa juga diuji melalui emisi gas buang, daya mesin hingga dampak terhadap komponen kendaraan. Setelah lolos tahap laboratorium, Bobby Boss akan melanjutkan ke uji jalan guna mensimulasikan penggunaan dalam kondisi nyata. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan aturan baru bagi mobil listrik. Bahkan informasi yang beredar aturan ganjil genap yang saat ini menjadi pemicu pembelian mobil listrik di Jakarta akan dicabut. Masa bulan madu bagi kendaraan listrik berakhir. Melalui peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru, kendaraan listrik baik mobil maupun motor tidak lagi menikmati bebas pajak. Per April 2026, kendaraan listrik harus bayar pajak sama seperti kendaraan jenis BBM. Insentif pajak masih bisa diberikan, tapi jika ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah masing-masing. Selain tidak kebal pajak, kendaraan listrik juga tidak lagi bisa melenggang bebas di jalanan Jakarta setiap saat. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan tengah mengkaji aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik. Kendaraan listrik ini kan dapat fasilitas ganjil genap, pajaknya 0%, dan tentunya pemerintah di Jakarta melihat setelah adanya Permendagri ini kami akan mengambil keputusan mengenai kendaraan listrik di Jakarta.
Ditopang banyak subsidi pajak, industri mobil listrik tanah air melesat dalam 2 tahun terakhir. 3 bulan pertama tahun ini, penjualan mobil listrik mencapai 33.150 unit, melonjak 95,9%. Bahkan sepanjang 2025, penjualan mobil listrik menembus hampir 104.000, melonjak 141% dibandingkan tahun 2024. Di tengah krisis BBM, adopsi kendaraan listrik diharapkan makin bertambah dan bisa menekan subsidi BBM. Tapi sayangnya, berbagai insentif justru berhenti di tengah jalan. Harga motor dan mobil listrik diperkirakan naik 5 hingga 15%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kenaikan harga LPG non-subsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 tidak diatur oleh pemerintah karena harus menyesuaikan dengan mekanisme harga pasar global. Kemarin Senin di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Bahlil juga tegaskan LPG non-subsidi memang diperuntukkan bagi sektor industri, hotel, dan restoran sehingga harganya bergantung pada pergerakan harga minyak dunia. Sementara itu terkait stok dan harga LPG subsidi 3 kg, pemerintah pastikan tetap dalam kondisi aman dan terjangkau bagi masyarakat. Sementara yang di atas 3 kg itu adalah LPG yang tidak disubsidi. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan. Flat, sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN 48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Harga minyak goreng yang mahal, masyarakat terutama kaum ibu kini dibuat pusing dengan kelangkaan minyak kita. Ya, tidak hanya itu, pedagang juga turut terdampak lantaran keuntungan mereka yang terus berkurang. Sama ini naik semua ini. Memasuki pekan ketiga bulan April, tekanan ekonomi akibat dari gejolak geopolitik global terasa hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Di Pasar Peterongan Kota Semarang, Jawa Tengah, kenaikan harga minyak goreng dikeluhkan pedagang. Harga minyak goreng curah naik hingga Rp23.000 per liter. Tidak hanya itu, kini minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita juga perlahan mulai hilang dari pasaran. Paling banyak ya minyak goreng. Minyak kita apalagi susah itu. Sejak beberapa hari terakhir persediaan minyak kita kosong di pasar tradisional Semarang. Pedagang terpaksa menjual minyak goreng merek lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Minyak goreng subsidi minyak kita menjadi pilihan bagi sebagian besar warga karena harganya yang relatif terjangkau. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid di Pondok Pesantren Alam Mumtaz di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, dukungan MNC Peduli ini diharapkan dapat membantu para santri dan masyarakat sekitar dalam melakukan kegiatan ibadah. Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Syafril Nasution, bersama pengurus pesantren Alam Mumtaz dan santri melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid di kawasan pesantren Alam Mumtaz, Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain peletakan batu pertama, MNC Peduli juga menyerahkan bantuan sebesar Rp100 juta untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas ibadah yang akan dimanfaatkan oleh para santri serta masyarakat sekitar. Kami berharap pesantren Alam Mumtaz ini akan menjadi pusat ibadah untuk pembangunan keagamaan di wilayah di sini ya, Tanjolaya ini, dan tidak hanya di sini tapi juga ke sekitarnya
pesantren ini menjadi pesantren yang bisa menjadi panutan untuk bidang keagamaan dan juga bisa menciptakan atau menelurkan santri yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Aksi sosial ini menegaskan komitmen MNC Peduli dalam mendukung kegiatan pendidikan keagamaan di Pesantren Alam Mumtaz yang menerapkan pembelajaran kewirausahaan bagi para santri melalui berbagai kegiatan produktif seperti bercocok tanam dan budidaya ikan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Haji Syafril Nasution, sekaligus beliau hadir pada hari ini yang memberikan donasi sumbangan awal. Kami yakin ini sumbangan awal dan ini akan memberikan motivasi kepada para pengurus, para donatur yang lain untuk ikut juga bersama-sama. Melalui program ini, MNC Peduli berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kehidupan spiritual masyarakat serta mendukung terciptanya generasi yang mandiri dan produktif. Dari Bogor, Jawa Barat, Dias Triawan, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, meski dunianya gelap gulita, cahaya ilahi menuntun Mbah Sarjo, jemaah calon haji tunanetra asal Kulon Progo berangkat ke Tanah Suci. Ya, informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.